Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rafael Matamres dengan NIM 25106111405. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah Hukum Internasional, saya akan memberikan sebuah monolog dengan tema pengakuan dalam hukum internasional. Jadi, mengapa sih saya memilih topik ini? Karena menurut saya pribadi, topik ini itu cukup menarik. Karena kebanyakan dari kita menganggap kalau negara itu terbentuk begitu saja. Padahal enggak. Padahal dalam hukum internasional ada proses-proses, ada konsep-konsep tertentu yang menentukan apakah suatu entitas benar-benar dianggap sebagai negara oleh negara lain. Oke, jadi itu alasan mengapa saya memilih topik ini. Oke, kita langsung saja. Tetapi mungkin sebelum saya memberikan teori-teorinya lebih dalam, kita mulai dari yang fundamental terlebih dahulu, yaitu apa itu pengertiannya, bagaimana itu syarat-syaratnya sebuah negara. Jadi negara itu apa sih? Jadi kita mulai dari yang dasarnya dulu nih. Dalam hukum internasional, suatu entitas bisa disebut sebagai negara jika memenuhi beberapa unsur. Jadi menurut konvensi Montevideo ada 4 unsur nih. Yang pertama adalah mempunyai atau memiliki wilayah. Itu yang paling pertama. Mempunyai wilayah, mempunyai tanah, mungkin bahasanya gitu kali ya, mempunyai mungkin perairan, walaupun mungkin gak semua, tapi intinya adalah wilayah, mempunyai wilayah. Lalu yang kedua adalah mempunyai penduduk tetap, jadi mempunyai masyarakatnya, mempunyai penduduknya di wilayah tersebut. Lalu yang ketiga, memiliki pemerintahan yang berjalan, yang stabil gitu kan, yang juga didukung oleh rakyatnya gitu. Lalu yang keempat, yang tidak kalah penting adalah memiliki kemampuan ya untuk bisa berhubungan dengan negara lainnya, seperti itu. Jadi itu adalah 4 unsur atau syarat suatu entitas itu bisa disebut sebagai negara menurut konvensi Montevideo. Seperti itu. Jadi kalau misalkan memang suatu entitas tersebut udah memenuhi nih 4 syarat ini, itu udah bisa disebut sebagai negara. Tapi ini ada tapinya. Pengakuan dari negara lain itu juga bisa dibilang penting. Seperti itu. Jadi misalnya melalui pernyataan resmi atau secara tidak langsung melalui tindakan tertentu gitu. Oke, jadi kita bahas nih ya, pengakuan. Jadi ada 2 teori di dalam hukum internasional mengenai pengakuan ini. Jadi ada yang teori pertama itu adalah teori deklaratoire. Jadi menurut teori deklaratoire ini, suatu entitas jika tadi tuh yang 4 tadi udah terpenuhi, wilayah, penduduk tetap, pemerintahan, dan memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain, maka menurut teori deklaratoire ini it's done. Itu udah negara tuh. Itu udah dianggap negara, udah negara yang sah lah kalau udah 4 tadi. Itu menurut teori deklaratoire gitu. Jadi menurut mereka kalau 4 itu udah negara. Jadi pengakuan dari negara lain itu bahasanya itu formalitas, hanya formalitas saja. Jadi walaupun gak diakuin tuh udah negara begitu. Walaupun mungkin ada kontroversinya, makanya ada yang teori kedua, teori konstitutif. Jadi menurut teori konstitutif ini, sebuah negara atau suatu entitas bisa disebut negara jika diakui oleh negara lain. Jadi baru bisa disebut negara itu ya kalau memang dia nih diakui nih sama negara lain, baru tuh bisa disebut sebagai
negara. Jadi menurut teori konstitutif, pengakuan itu justru penting banget, bahkan itu faktor utamanya gitu kan, pengakuan dari negara lain kayak gitu. Of course juga negara yang memang sah ya, maksudnya udah memang sebuah negara, bukan ambil-ambil ini gue negara jadi gue ngakuin negara yang enggak. Jadi negara itu juga harus negara yang berdiri, yang benar-benar negara yang kuat, bukan yang kuat juga sih, mungkin negara yang memang udah sah sebagai negara, baru dia juga boleh mengakui negara atau entitas yang ingin dia sebut negara itu. Kurang lebih seperti itu teori konstitutif ini. Oke, jadi ada juga nih bentuk dan sifat pengakuannya. Dalam praktiknya, pengakuan juga punya beberapa bentuk. Misalnya ada pengakuan yang bersifat mutlak dan ada juga yang bersyarat. Jadi ini emang ada main-main politik sebenarnya. Artinya suatu negara bisa saja memberikan pengakuan dengan syarat-syarat tertentu. Dan jika syarat itu tidak dipenuhi, pengakuan gue nih padahal udah diakui nih sebagai negara, itu bisa ditarik kembali kalau syarat-syarat itu nggak dipenuhi gitu. Jadi misal negara A mengakui negara B, tapi ada syaratnya nih untuk supaya negara B dapat pengakuan dari negara A. Ternyata negara B tidak bisa memenuhi syarat itu, maka negara A ini bisa aja narik pengakuan itu, jadi nggak diakuin kayak gitu, kurang lebih kayak gitu ya. Dan selain itu pengakuan juga sering dipengaruhi oleh pertimbangan politik. Jadi bukan hanya hukum gitu. Jadi keputusan untuk mengakui atau tidak mengakui suatu negara tidak selalu murni berdasarkan aturan hukum. Jadi ada mainnya nih politik di sini tuh, ada ikut campurnya juga, kan bukan sekedar ikut campur tapi memang benar-benar politik itu berpengaruh besar deh dalam pengakuan negara-negara ini. Nah, selanjutnya ada juga yang dinamakan pengakuan kolektif, yaitu pengakuan yang diberikan oleh beberapa negara secara bersama-sama, biasanya dalam forum internasional. Jadi negara-negara mungkin berkumpul seperti itu, mereka bersama-sama, mereka berunding kalau memang sepakat untuk mengakui suatu entitas untuk disebut sebagai negara yang sah, seperti itu dalam forum internasional. Oke. Selanjutnya ada juga pengakuan terhadap pemerintahan. Jadi selain negara, kan negara tadi itu ada juga salah satu unsurnya itu yang terpenuhi harus ada pemerintahannya gitu kan. Jadi di sini ada juga namanya pengakuan dalam pemerintahan. Jadi kalau pergantian pemerintahannya itu terjadi secara konstitusional, jadi misalkan seperti di Indonesia ada namanya pemilu, misalkan Presiden Jokowi digantikan oleh Presiden Prabowo secara sah, secara resmi, secara legal, secara konstitusional Indonesia, maka tuh nggak perlu tuh ada kayak pengakuan dari negara lain, dari Malaysia, dari Singapura, dari Amerika Serikat, dari Italia misalkan mengakui kalau itu nggak perlu kayak gitu, karena sudah dilakukan secara konstitusional kayak gitu kan, mulai pemilu tadi kalau di Indonesia. Cuman kalau misalkan pergantian pemerintahannya ini tidak secara konstitusional, seperti kudeta. Nah, ini yang pengakuannya itu justru pengakuan dari negara lain itu justru penting, justru bakal berpengaruh gitu. Apakah pemerintahan baru tersebut akan diakui dalam hubungan internasional. Jadi kalau misalkan yang dari kudeta, misal militer mengambil alih Indonesia gitu kan, nah pemerintahan yang diambil oleh militer itu penting banget negara lain tuh ngakuin gak kayak gitu. Karena kalau misalkan, karena itu akan dipertimbangkan apakah memang akan diakui dalam hubungan internasional nanti ke depannya kayak gitu. Nah, jadi ada dua, pengakuan de facto dan pengakuan de jure. Jadi kalau de jure kalau de facto dulu, kita bahas de facto dulu, itu pengakuannya yang bersifat sementara. Jadi biasanya itu diberikan jika suatu pemerintahan sudah menguasai wilayah secara efektif dan mendapat dukungan dari masyarakatnya gitu. Sedangkan kalau misalkan pengakuan de jure itu memang pengakuan yang penuh, pengakuan yang formal gitu, pengakuan yang memang diberikan secara resmi juga.
Ya kan, didasarkan tuh apa? Kenapa udah resmi? Ya karena memang mereka merasa kalau pemerintahnya itu sudah stabil dan sudah didukung oleh rakyat, sudah kuat juga lah, mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, tapi biasanya sebelum lanjut ke de jure gitu, biasanya de facto dulu, itu menjadi langkah awal gitu, sebelum nanti akhirnya ke pengakuan de jure kayak gitu. Lalu ada juga pengakuan dalam situasi konflik. Jadi kalau misalnya ada konflik-konflik tertentu, seperti konflik dalam suatu negara, ada juga pengakuan terhadap kelompok tertentu. Misalnya adalah insurgen, yaitu kelompok pemberontak yang menguasai sebagian wilayah. Lalu ada juga yang kedua adalah berigeren, yaitu kelompok yang sudah memiliki struktur yang jelas dan memenuhi syarat tertentu dalam konflik. Yang aku pernah baca, jadi salah satunya belligerent itu harus mengenai tanda pengenal, itu salah satunya tuh untuk dianggap kalau itu bisa diakui ya, kurang lebih seperti itu. Jadi salah satunya adalah mengenai tanda pengenal, lalu juga kalau nggak salah adalah menguasai wilayah secara efektif, dan mereka memang harus terorganisir sih, seperti itu. Pengakuan ini tuh memberikan mereka status tertentu dalam hukum internasional, meskipun belum tentu menjadi negara gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi analisis yang bisa aku berikan ya, kalau kita lihat dari pembahasan ini aja, sebenarnya tuh ada satu hal nih yang cukup menarik. Secara teori, hukum internasional sudah memberikan syarat yang jelas tentang bagaimana suatu negara itu terbentuk kan. Tapi dalam praktiknya pengakuan dari negara lain itu tetap sangat berpengaruh. Jadi walaupun udah empat unsur tadi, adanya wilayah, adanya penduduk tetap, adanya pemerintahan, dan juga kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain, tetap saja pengakuan dari negara lain itu penting dan tetap berpengaruh besar, seperti itu. Bahkan dalam banyak kasus, pengakuan ini itu lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik sayangnya dibandingkan pertimbangan hukum. Jadi bisa dikatakan bahwa hukum internasional itu tidak sepenuhnya berdiri sendiri, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dinamika hubungan antar negara tersebut gitu. Sebagai closing di sini aku ingin menyimpulkan bahwa pengakuan dalam hukum internasional merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan posisi suatu negara atau pemerintahan dalam masyarakat internasional. Namun pengakuan itu tidak selalu objektif karena sering dipengaruhi oleh faktor politik. Ini penting ya, kalau pengakuan itu tidak selalu objektif, jadi sangat banyak dipengaruhi oleh faktor politik. Jadi mungkin itu saja yang bisa aku jelaskan mengakui pengakuan dalam hukum internasional, pengakuan negara ini. Semoga penjelasan aku ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, kalau mungkin agak kurang jelas ngomongnya atau mungkin ada yang salah. Semoga bisa dimaklumi, semoga bisa dimaafkan. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga pembahasan ini membantu memahami konsep pengakuan dalam hukum internasional. Aku Rafael Ahmad Amres. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.